Oke, Pak Saf, jadi coba silakan ceritakan pengalaman haji pertama dan biayanya datang dari mana gitu. Biaya pertama haji Tahun? Haji 2014 dengan syarat saya berjualan tahun 98 dan tahun 2000 saya majikan mak. Dengan biaya itu saya sendiri jualan apa? Jualan permen dan rokok serta kue-kue bakwan. Tahun 2000 mak haji rezeki saya mengalir terus dari Allah sehingga saya beli tanah di Saranggaga 200 meter 14 juta. Lalu saya membangun rumah. Karena tidak mungkin tanah itu terbangun, saya jual lah tanah itu 10 juta. Jadi modal tanah saya itu 5 juta. Saya bangunlah rumah. Lalu saya mengambil uang sama bank 100 juta. Lalu saya ansur 1 juta 1 bulan. Ya. Jadi selama 2007 lunaslah uang di bank itu. Saya bayar. Lalu saya menyimpan lagi. Saya tetap berjualan. Dengan jualan gula-gula permen, pakai meja aja pakai meja dengan gula-gula dia onggok mentos, kopi ko, relaksa, kis, aqua. Lalu saya jual buku, pena dan jual buku-buku. Dan terus setiap dapat duit saya terus menyimpan 20.000. Uang tersimpan lalu saya belikan ke emas. Dan setiap hari nyimpan 20.000. Iya, 20.000. Dah cukup 1 tahun aku belikan ke emas. Dan bukan itu saja yang pengajaran di kampus, tapi di mana orang keramaian saya ikut. Contohnya ada wisuda di UNAN, di UNP, di UPI. Saya sering bawa jualan ke sana. Saya ambil barang itu di sana, kalau nggak habis saya kembalikan lagi berupa aqua gelas, aqua menengah. Saya seperti yang jual saya tadi. Saya simpan duitnya itu lagi. Lalu sewa rumah, kan ada orang nak kos yang masuk. Kan saya bikin rumah kos 2 tingkat. Yang koskon dikoskan ke 5. Jadi per bulan saya minta 300. Jadi aku simpan 900, 600 baik hidup. Sampai laku 2009 terkumpul uang 25 juta. Lalu aku mendaftarkan haji. Selama 2009 aku mendaftar, di 2014 aku dipanggil ke Mekah lagi. Lalu pulang uangku terkumpul waktu itu ada 70 juta. Lalu berangkat aku dengan menambah 17 juta. Maka tinggallah uang 57 juta. Maka jadilah aku haji. Berangkatlah aku dengan haji dengan selamat. Pengalaman aku naik haji sampai aku di Jeddah kan ada pemeriksaan pakai komputer. Waktu di komputer tangan saya ini dibeginikan. Tahu-tahu hasilnya di komputer ada 10 jari, padahal di luar nampak 9. Di dalam komputer 10. Hiduplah ampunya. Sehingga Masya Allah kata dokter, kata orang polis apa yang memeriksa itu. Akhirnya nggak puas, lalu dipisah lagi, tapi sama aja hasilnya. Malam lah aku baru pertama kali haji. Aku sesak buang air kecil, aku nggak bisa ngomong, aku tahan-tahan terus. Ada bahasa Arab gitu ya? Kalau nggak bisa bahasa Arab, lalu didatangi bersama bapak, dia punya pesantren apa? Haji Nurli. Bapak yang mengajarkan tarbiyah sama Inggris. Lalu ditanya apa ini? Saya nangis gara-gara ini aku bukan Mas Nazazuli. Dari Mas Nazazuli. Rupanya masalah ini. Akhirnya aku berangkat juga haji. Pada aku waktu diperiksa di sana juga, kalau aku udah bebas, lalu dipanggil oleh komandannya, diperiksa lagi. Dia terkejut, Masya Allah, haji. Jadinya cuma 4. Jadi kelihatan 5, jadi 10. Ya itulah sebabnya. Kebetulan lalu saya diperiksa lagi sama komandannya, yang memeriksa tadi, dibawa keluar aku dari tanah Jeddah. Diperiksa pakai komputer, dulu tanah Jeddah, di tanah haram 9, dalam komputer 29. Itulah keajaiban yang saya dapati selama waktu naik haji. Peristiwa lain waktu aku nyampai di Madinah, pertolongan banyak sekali yang ku dapati dari orang. Pernah aku buang air kecil, kan
antri. Kebetulan ada orang Rusia, lalu aku dipanggil, didulukannya, tapi aku nggak mau dipaksa juga. Sesudah aku buang air, lalu aku dikasih uang 5 riyal. Subhanallah, membaik orangnya, saya nggak tahu. Dan terus lagi waktu aku pergi sholat Masjidil Haram, aku dipanggil sama orang Turki, lalu dikasih uang. Aku nggak mau, karena aku mampu lah, maka aku naik haji. Kok aku disedekahkan, nggak dikasih uang? Lalu dia marah, haji, halal. Aku jawab dengan bahasa Padang, ada yang tidak mampu, maka ada jangan piti kan. Abdillah kena lain gitu kan. Nggak ngerti dia ngomong aku. Dipaksa aku ngambil. Terpaksa aku ambil loh. Setelah aku ambil uang lu, lalu tanganku dicium-cium, pipinya aku cium. Lalu aku bosan. Dan pokoknya aku bilang orang ini homo nih, kataku. Padahal kan dia di Mekah, saya nggak tahu. Dia senang, saking sayang sama aku, dicium kiri kanan aku, tangan aku. Itulah kejadian yang sangat mengesankan. Macam-macam aja lagi kejadian. Waktu jemaah haji Indonesia kloter 3 di Mekah, memang perbuatan apa yang kita buat di Padang, apa yang kita kerjakan, diperlihatkan semuanya. Memang macam-macam kejadiannya. Contohnya suami istri sering berantem di Padang, kejadian mereka juga ada seperti itu. Ada lagi, ada yang kehilangan uang di Masjidil Haram, ditanya suaminya dipinjam orang, padahal udah 2 kali suami istri berdusta, orang dipinjam pada uangnya hilang. Itulah kejadian. Ada lagi orang yang tawaf sama aku, ibu tuh pandai bahasa Inggris. Lalu waktu tawaf dia ngomong, terus aku bilang, ibu jangan ngomong bu, bacalah doa ini bu. Dia marah sama aku. Dia kebetulan sama ibunya pergi belajar, ibunya udah tua, lalu dimarah-marahin terus. Lalu aku bilang sama ibu tawaf dulu lah. Dia aku bimbing sama ibu. Lalu aku selamatkan dia tawaf. Itulah kejadian. Jadi itu haji ya. Kemudian berangkat umrah kapan? Aku berangkat umroh 2017. 3 tahun setelah haji berarti. Setelah haji di BMP pimpinan Edi Kurniawan. Aku menasi di Pak Maigus Nasir dan sama Bu Cici. Jadi aku berangkat umroh tuh paling banyak pula kesan yang aku dapat. Selama Ramadan itu ya? Iya. Di sebelah dekat Hotel Regina, Hotel Alayan, di muka Hotel Arkamnya. Pas di muka Jam Gadang. Waktu yang aku herankan, aku kan sering sholat tarawih, sholat tahajud. Pas di malam ke-27 siang harinya, aku turun dari hotel. Ada orang tuh pakaiannya haji, serba putih-putih tinggi, lalu dia memandang sama aku. Aku turun dari hotel, Haji Nur Muhammad. Aku heran, siapa yang bilang Nur? Padahal aku sendirian turun. Setelah aku turun, lalu aku dirangkul, dicium-ciumnya. Malah aku dikasih uang 50 riyal. Jadi selama aku umrah, aku dapat terkumpul uang ada 200 riyal dikasih orang. Jadi itu apa juga dana tabungan juga untuk berangkat umrah. Iya, dana tabungan juga. Padahal aku sudah dapat musibah, tapi kembalikan Allah. Musibahnya apa? Musibahnya? Beli tanah ditipu orang 25 juta. Kejadiannya 2015, 2017 aku bangkit lagi, maka aku umroh kembali. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin rezekinya. Tapi itu aja. Pokoknya cita-citanya sekarang gimana bisa terus ke Mekah lah gitu ya. Iya. Insya Allah kalau ada rezeki dikabulkan Allah, aku berangkat lagi 2020 untuk umroh bulan Ramadan. Subhanallah. Itulah yang doakan ya. Apa motivasinya Pak Staf ini? Kenapa ingin selalu ke Tanah Suci? Motivasiku satu yang tak mungkin tercapai. Tapi aku tetap berusaha. Aku ingin membangun masjid yang pernah aku ungkapkan di koran dulu, Padang Express, majalah PAB, di majalah PAB. Maka itu doakan saya. Sekarang saya lagi ikut asuransi Aksa Finansial Mandiri dengan jaminan 600 juta kalau sampai 10 tahun. Kalau nanti memang ada aku dapat musibah, maka uang asuransiku jadi 1,6 miliar. Lalu aku hibahkan untuk bangun masjid, dan rumahku di Saranggaga dijual untuk bangun masjid.
Saya banyak 200 itu juta. wasiatnya ya? Iya, itu wasiat saya, bukan untuk anak-anak kontomkan besar, tapi untuk bangun masjid. Itulah keinginan saya. Nah, masjidnya yang aku beri nama Syekh Abdul Manan, kakekku yang pernah Buya Hamka berguru sama kakek Syekh Abdul Manan, orang yang pertama di Sumatera Barat tamat di Mesir, Al-Azhar. Itu kakek gitu. Jadi aku ingin membuat suatu kesan dan pesan, adat, nama dan tanda jasanya terwujud berupa suatu masjid yang baik. Tuh. Di kampung di sana? Bukan, antara Solo dan Padang. Pokoknya antara Solo dan Padang aja. Iya, luar biasa. Itulah keinginanku. Dari dulu aku memang tidak berubah. Malam aku diundang sama Aksa Finansial Mandiri, lalu aku ungkapkan juga di Jakarta masalah ini. Katanya cari tanah dulu akan dibangun oleh Aksa, tapi saya nggak mau. Tapi kerjasama lah, kalau ada tanah kan itu. Aku mikir aku nggak cukup luas lah. Ada 20 baris sudah lah, itu yang pokoknya sederhana. Tapi di tepi jalan itu cita-citaku. Dari dulu sampai sekarang itulah yang aku ingin wujudkan. Berdirinya masjid, aku yang jadi imam, aku yang membersihkan. Itulah permintaanku, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Makasih Pak Haji Safril. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.